Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervian Faisal, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang kasus antara PT Jasa Marga dan PT Bangun Cipta Sarana. Nah, untuk kali ini saya akan menceritakan kasus posisi dan memberikan suatu argumentasi hukum terhadap putusan Bani dan putusan MA yang sudah diterbitkan. Oke, yang pertama itu mengenai kasus posisinya, yaitu PT Jasa Marga ini digugat pilot oleh PT Cipta Sarana, PT Bangun Cipta Sarana pada tahun 2019, tepatnya bulan Mei tanggal 21. Nah, pada pokok perkaranya ini ya dijelaskan juga ini mengenai tentang proyek pembangunan ruas jalan tol di daerah Jakarta Cikampek dan Cawang Cipitung. Nah, pada proses pembangunan ini terhitung itu mulai tahun 93. Nah, pada pembangunan ruas jalan tol ini mereka itu memiliki proyek, yakni sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil dari hasil ruas jalan tol ini itu terhitung mereka ini memiliki pembagian bagi hasil, yaitu per tahun yang harus dibayarkan oleh dari pihak Jasa Marga itu sebesar 11% per tahun yang harus dibayarkan dari terhitung tahun 93 hingga 2016, dan terhitung pembayaran itu dikemukakan selama 22 tahun. Nah, pada kasus ini gugatan Bani yang dilakukan oleh PT Bangun Cipta Bangun Sarana ini, dia itu mengajukan gugatan ke Bani dengan besaran yaitu 211,96 miliar pada gugatan tersebut. Namun Bani atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia hanya mengabulkan gugatan dari Bani itu dengan memberikan putusan yakni sebesar 113,16 miliar, dan jumlah tersebut itu harus dibayarkan oleh PT Jasa Marga terhadap PT Bangun Cipta Sarana pada waktu itu. Terhitung mulai tanggal 3 Agustus, PT Jasa Marga mengajukan pembatalan putusan ke Pengadilan Niaga di Jakarta Timur. Namun upaya tersebut kandas pada tanggal 10 Oktober 2017 karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Timur saat itu menolak pembatalan putusan, menolak permohonan pembatalan putusan Bani oleh Jasa Marga. Nah, untuk itu, melihat dari hasil penolakan dari PN Pengadilan Niaga Jakarta Timur saat itu, PT Jasa Marga melakukan upaya banding dan kasasi di Mahkamah Agung pada saat itu, namun juga ditolak. Nah, pada tanggal 3 Desember 2018 hingga 31 Maret upaya tersebut belum memperoleh keputusan. Nah, kali ini saya juga memberikan suatu argumentasi hukum terhadap kasus ini. Mengapa di sini PT Jasa Marga ini upaya penolakan putusan dari Bani dan pengajuan tingkat kasasi untuk PK di Mahkamah Agung itu ditolak oleh majelis hakimnya. Nah, hal ini bisa dilihat pada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau kita sebut dengan undang-undang arbitrase. Itu ada 3 faktor. Yang pertama mengenai tentang surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Atau yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh suatu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Namun juga ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa upaya permohonan pembatalan putusan tersebut itu juga tidak dikabulkan atau ditolak, yaitu juga terkandung pada pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase. Nah, terhadap permohonan pembatalan arbitrase itu dapat diajukan permohonan banding ke MA. Yang dimaksudkan banding adalah hanya terdapat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Nah, ketika majelis hakim dari suatu pengadilan niaga itu sudah menolak untuk pembatalan putusan arbitrase dari bani, itu sudah ditolak dari tingkat pertama, otomatis dalam pengajuan tingkat kasasi di Mahkamah Agung itu ditolak karena mengacu pada pasal 70 Undang-Undang Arbitrase itu sendiri. Mungkin sedemikian penjelasan singkat dan analisa saya dan argumentasi hukum terhadap kasus antara PT Jasa Marga dan PT Bangun Cipta Sarana ini. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya Arfian Faisal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.